dalam kehidupan dalam rencana Tuhan. CEO fraud atau fake president fraud. Apa Anda pernah dengar? CEO fraud adalah penipuan di mana para penjahat cyber memalsukan akun email sebuah perusahaan dan menyamar sebagai salah satu eksekutif dan mencoba membodohi seorang karyawan di bidang keuangan atau yang lainnya untuk melakukan transfer sejumlah dana yang besar secara tidak sah. Yang sering terjadi adalah seorang pegawai menerima pesan dari seorang yang sepertinya pimpinannya. Urgent, tolong segera kirimkan dana sejumlah misalkan 100 juta ke akun misalkan 78 bla 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 ke bank pahala. Pegawai yang menerima pesan tersebut via email atau WhatsApp atau bahkan lewat telepon berpikir, saya harus segera kirimkan dana ini sesuai dengan perintah bos. Dan ketika terkirim uang itu masuk ke kantung para penipu yang sangat ahli itu. Apa mungkin itu terjadi? Saudara, menurut statistik FBI, CEO fraud seperti ini setahunnya mencapai 26 miliar dolar penipuan. Antara Mei saja sampai Juli tahun 2019, ada peningkatan 100% dalam kerugian global yang terjadi. Penipuan ini telah dilaporkan di semua 50 negara bagian Amerika Serikat dan di 150 negara. Dan transfer palsu dikirimkan ke bank di sekitar 140 negara. Saudara, penipuan sangatlah marak sekarang ini. Satu penipuan yang paling berbahaya sekarang ini bukanlah CEO fraud, melainkan Holy Spirit fraud. Atau penipuan yang mengatasnamakan Roh Kudus. Bukan fake president fraud, melainkan fake God fraud. Penipuan yang berpura-pura sebagai Allah. Sebagian orang Kristen mengira bahwa firman Tuhan itu ada dua, yaitu Logos dan Rema. Logos dianggap sebagai Alkitab, sedangkan Rema adalah firman Tuhan secara pribadi. Menarik bukan? Tetapi ini jadi berbahaya karena sekelompok orang mengira bahwa suara Allah secara pribadi adalah lebih penting daripada Alkitab. Di sini Holy Spirit fraud sering terjadi. Sebagian orang Kristen merasa mendapat berbagai firman Allah yang hebat, padahal seringkali itu jelas melawan apa yang tertulis di Alkitab. Ketahuilah, umat Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul menerima banyak arahan Roh Kudus. Tetapi setiap arahan Roh Kudus itu selaras dengan Alkitab. Alkitab katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berjaga-jagalah saudara. Alkitab adalah standar kebenaran. Pelajari, hidupkan, teguhlah di dalamnya. Maka kita akan tangguh ketika Holy Spirit fraud diarahkan kepada kita. Itu keren.